ketika pesantren mencoba untuk menyesuaikan dengan konteks zaman dan segala macam perubahannya. Ada semacam kemunduran pada sisi pengetahuan agama Islam itu sendiri dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Zaiza Inteleksia, pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas sebuah tema tentang pendidikan pesantren, bagaimana masa depan pesantren di negeri ini dan apa upaya-upaya yang dilakukan pesantren untuk menjawab tantangan zaman dan segala macam perubahan-perubahan yang terjadi. Pesantren adalah model pendidikan yang dia diyakini oleh para ahli pendidikan dan ahli-ahli sejarah di negeri ini sebagai model pendidikan yang berwatak pribumi atau mengandung unsur-unsur keaslian yang tidak dipengaruhi oleh budaya lain. Tidak seperti sekolah misalnya atau madrasah. Pesantren itu sendiri dari segi bahasa, dia berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa peradaban Hindu-Buddha. Dari kata sastri atau santri atau cantri yang artinya adalah orang baik yang mengikuti gurunya. Pesantren juga pada awalnya adalah sebuah lembaga pendidikan yang dia menjadi model dakwah para penyebarnya. Model dakwah para dai-dai yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Lembaga pendidikan ini telah melewati beragam perubahan dan lintasan zaman. Dari masa awal-awal Islam sampai pada masa penjajahan, kemudian dia masih bertahan pasca penjajahan dan sampai hari ini. Kalau kita berbicara tentang bagaimana masa depan pesantren di negeri ini, dari masa ke masa selalu ada sikap yang berbeda terhadap pesantren. Pada awalnya dia sebagai sebuah lembaga pendidikan yang boleh dibilang terpinggirkan. Sampai kemudian dia masuk ke dalam sistem pendidikan nasional dan akhirnya belum lama pada tahun 2019 pesantren mendapat legalitas dengan terbitnya undang-undang pesantren. Ini satu bentuk pengakuan yang diberikan oleh negara ini terhadap dunia pesantren. Karena bagaimanapun dia punya peran yang sangat signifikan terhadap pengembangan karakter bangsa ini. Secara umum, pesantren ini menjadi tempat untuk tapakupiddin, tempat untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam. Yang kedua,
dia menjadi tempat untuk melahirkan para ahli-ahli yang mumpuni dalam ilmu-ilmu agama Islam. Fungsi ini masih melekat sampai hari ini. Bahkan dalam undang-undang pesantren ada 3 fungsi pesantren yang harus dijalankan, yaitu sebagai fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan kemasyarakatan. Undang-undang pesantren ini sebagai bentuk pengakuan terhadap masa depan pesantren, secara tidak langsung juga mengembalikan hitoh pesantren untuk dia menjadi tempat yang saya katakan melahirkan para ulama yang mumpuni dalam ajaran-ajaran Islam, dan yang kedua tadi sebagai tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu agama atau tafakuh fiddin. Ini diharapkan dapat melahirkan satu pemikiran di mana pesan harus kembali kepada fungsi awalnya itu. Bagaimanapun juga pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, dia masih diminati oleh masyarakat, masih menjadi tempat yang relevan, menjadi tempat yang aman, nyaman, apalagi dia menawarkan kepada santri-santrinya untuk bisa memperdalam ilmu agama dan punya nilai-nilai dari akhlak mulia ini. Dibandingkan dengan lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah, atau sekolah yang tidak berasrama ya, karena pesantren tidak berasrama, tentunya ada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pesantren dibandingkan sekolah lain. Seperti misalnya di pesantren itu santri dan guru tinggal dalam satu asrama, satu komplek, satu wilayah. Ini akan memudahkan proses bimbingan, proses pendidikan dan pengajaran, sehingga pada aspek-aspek teoritis ini bisa diaplikasikan pada aspek-aspek praktisnya, di mana guru-guru bisa mengawasi dan mengamati perkembangan anak didiknya. Yang kedua, pesantren masih relevan dan dia diminati oleh masyarakat dan animo mereka sangat tinggi karena dia bisa menjadi tempat yang aman bagi anak-anak mereka, tempat yang nyaman, asal tadi pesantren tetap memegang teguh fungsinya sebagai tempat untuk tafakuh fiddin dan juga benar-benar membentuk karakter dan akhlak mulia itu. Nah, ini yang saya kira bisa membedakan antara model pendidikan. Kalau sekolah tentunya juga sama, madrasah juga sama, dia punya misi untuk pengetahuan dan akhlak mulia gitu ya. Semua lembaga pendidikan seperti itu. Tapi ada plus di pesantren, semua santri bisa terawasi, terbimbing dengan baik dari pengetahuan-pengetahuan yang dia ajarkan dan bisa sedikit membebaskan dia dari kontaminasi pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar. Ini yang menjadi tujuan dasar dari lembaga pendidikan yang harus dipegang oleh pesantren. Jadi secara legalitas pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, dia memiliki masa depan karena mendapat pengakuan punya tempat khusus di bangsa Indonesia sebagai salah satu model pendidikan yang lain seperti halnya sekolah atau madrasah. Yang kedua, bagaimana pesantren itu tetap relevan terhadap perubahan-perubahan, atau bagaimana kita berikhtiar untuk menciptakan sebuah pesantren masa depan yang dia bisa menjawab tantangan-tantangan zaman sekaligus tidak kehilangan fungsi awalnya, tidak kehilangan karakternya sebagai tafakuh fiddin dan tempat untuk memproduksi ulama-ulama itu. Karena pesantren ini adalah hasil dari swadaya masyarakat ya. Tidak ada negara yang membuat pesantren,
maka banyak hal yang harus diperhatikan bagaimana kita berupaya untuk menciptakan pesantren masa depan itu. Yang pertama menurut saya adalah dia harus adaptif terhadap perubahan. Fungsi-fungsi awal yang menjadi ciri khas pesantren yang tadi saya sebutkan, tafakuh fiddin dan tempat untuk melahirkan para ulama, dia pun harus relevan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi yang dimaksud dengan relevan, ya, pesantren yang relevan terhadap perubahan zaman itu, dia membekali anak-anak didiknya supaya bisa mengisi ruang-ruang sosial yang bervariasi. Ya. Dengan bekal pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan akhlak mulia tadi itu, santri-santri bisa berprofesi di mana saja. Ya, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tapi juga dia bisa berperan dalam bidang-bidang yang lain, sosial, politik, industri, dan lain sebagainya. Yang penting dari itu semua adalah penanaman pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan akhlak mulia itulah. Sehingga apapun profesi mereka kelak di luar pesantren, mereka punya bekal itu. Ini penting sekali, akhlak mulia harus kita tanamkan ke dalam anak-anak didik kita. Dan pesantren gak boleh kehilangan jati dirinya. Ya, dia harus punya lebih baik, ya, harus lebih baik tekanannya pada aspek itu, karena itu ciri khasnya. Nilai-nilai agama atau tafakuh fiddin itu kan buahnya adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia inilah yang menjadi benteng untuk alumni-alumni pesantren sehingga dia bisa berperan di ruang sosial yang bermacam-macam. Selama ini memang dinamika pesantren sangat aktif sekali, kita melihat dari masa ke masa dia mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Misalnya kalau pada masa awal-awal pesantren itu hanya sebagai lembaga pendidikan non formal yang hanya mengkaji satu disiplin ilmu pengetahuan. Lalu supaya dia juga mendapat pengakuan, pesantren mencoba untuk mengikuti arus. Ya, tergantung memang pada sikap-sikap politik saat itu. Banyak pesantren yang juga membuka pendidikan formal seperti sanawiyah, aliyah, SMP atau SMA. Itu dalam upaya mengakomodasi atau mengakomodir aspirasi-aspirasi dari kalangan masyarakat supaya pesantren juga tetap relevan. Tentunya kurikulum itu juga harus diperhatikan oleh pesantren. Bagaimana dia tetap, tadi saya katakan fungsinya harus tetap ada, dan kurikulum yang kontekstual, yang relevan terhadap perubahan-perubahan zaman, bagaimana membekali anak-anak supaya dia punya skill dan keterampilan yang lainnya. Adapun fasilitas dia sebagai satu penunjang, ya, penunjang dari proses pendidikan dan pengajaran yang ada di pesantren. Jadi utamanya ya kurikulum, setelah itu ditunjang oleh fasilitas. Meskipun memang ada sisi-sisi kelebihan dan kekurangan ketika pesantren mencoba untuk menyesuaikan dengan konteks zaman dan segala macam perubahannya. Ada semacam kemunduran pada sisi pengetahuan agama Islam itu sendiri dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, undang-undang pesantren itu bagian dari upaya yang saya tangkap sebagai satu bentuk untuk mengembalikan pesantren kepada hitohnya. Karena ilmu-ilmu agama itu sangat penting, membangun karakter, akhlak mulia, moralitas dan etika itu juga hal-hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh generasi yang akan datang. Tetapi juga dia harus relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman supaya punya daya saing. Outputnya atau alumni-alumni pesantren punya daya saing sehingga dia harus dibekali dengan beragam keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan yang lain supaya dia juga bisa mengisi ruang-ruang sosial yang bervariasi. Yang kedua,
pesantren masa depan ini dia harus punya manajemen yang kuat. Dia harus punya manajemen yang solid. Bagaimanapun juga di dalam pesantren itu tinggal ratusan sampai ribuan santri yang ada di dalamnya. Dia datang dari berbagai macam tempat dengan watak dan karakter yang berbeda-beda. Tentunya dengan santri yang banyak seperti itu harus dikelola dengan baik, dimanage dengan baik. Manajemen harus berbasis pada pengetahuan supaya mudah dievaluasi, supaya dapat diprediksi, mengurangi hal-hal yang negatif dari kehidupan di dalam lingkungan pesantren. Dan yang ketiga, pesantren harus memiliki satu kepemimpinan yang kuat. Ya, karena bagaimanapun dia sebagai sebuah miniatur masyarakat, sebuah komunitas tersendiri yang di dalamnya berbagai macam watak manusia, dia harus punya kepemimpinan yang kuat. Dan yang keempat adalah pesantren harus memikirkan sistem regenerasi. Karena bagaimanapun setiap pemimpin punya masanya, setiap pemimpin punya akhir dari ceritanya. Karena itu proses regenerasi dari kepemimpinan itu harus diperkuat secara sistematis. Nah, dari keempat hal ini akan membuat pesantren tetap relevan. Dia adaptif terhadap perubahan. Dia punya manajemen yang kuat dan solid. Dia punya kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, dia memikirkan regenerasi supaya keberlangsungan kepemimpinan itu bisa terus berlanjut dan diatasi. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita melihat masa depan pesantren di negeri ini dan bagaimana seharusnya pesantren bersikap untuk menghadapi tantangan zaman ini dengan 4 hal tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaiza Inteleksia, membaca, berpikir, dan berkarya.